Bagian kali ini kita akan lihat tentang namanya locomotion atau pergerakan ya di dalam virtual world. Nah, lanjutin dari yang kemarin kita udah punya VR kamera rig, terus ini ada interactable, ada cube, sampling sebagai meja ya. Terus ini ketinggian sebentar, ini 0,2 0,25. Kemudian ya ini diposisiin aja lah biar sejajar ya. Kemudian ada ini yang grabbing jarak jauh, terus ada button belakang ya. Nah, terus untuk locomotion sebenarnya di Oculus SDK ini ada sampel juga yang kita bisa ambil. Di sini ada sampel framework, terus ada usage. Nah, di usage ini ada satu scene tentang locomotion. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini fully virtual, tapi ini sebenarnya bisa diaplikasikan di mixed reality juga meskipun itu jadi aneh ya kalau kita pakai teleport di mixed reality. Kalau mixed reality sebaiknya sih emang gerak beneran orangnya. Nah, di sini tuh ada player controller namanya. Ini yang jadi kameranya. Ini player controller. Terus di sini dia ada teleport points, sampel supportnya, canvas, destination indicator sampel. Nah, ini kita akan copy dari player controller sampai ini. Destination indicator simple, kemudian teleport point-nya juga kita copy aja. Kita copy di sini masuk ke scenes, sample scene. Saya akan paste di sini seperti ini. Nah, di sini ada teleport point. Saya mungkin nggak akan pakai semua. Saya sisain satu aja. Ini saya delete. Terus si teleport point ini saya bawa ke 00 semua dulu. Ini juga dinolin dulu. Kemudian di sini saya geser aja ya, misalnya sini lah, teleport point. Nah, terus di sini ada player controller. Ini dibikin 00 juga posisinya. Nah, kemudian ini diubah ya urutannya. Di sini kan udah ada OVR kamera rig, terus ini ada player controller. Nah, OVR kamera rig-nya ini saya disable dulu. Kita lihat yang pakai player controller dulu. Ini di disable di checkbox ini ya. Kemudian ini ada teleport destination, sample support. Ini boleh dinolin juga, sebenarnya ini bebas. Ini cuman prefab yang nanti bisa kalian atur ya. Kemudian canvas ini merupakan nanti pilihan bentuk locomotionnya. Kemudian ada destination indicator simple, ini nanti yang menjadi prefab bentuk teleportnya. Nah, kemudian di player controller ini yang bedain dari OVR kamera rig yang kemarin. Ini di dalamnya juga kalau kita buka, dalamnya ada OVR kamera rig, tapi ini ada objek lain yaitu locomotion controller dan karakter capsule mesh. Nah, di player controller ini juga ada capsule collider dan rigid body. Nah, artinya sama kayak punya benda yang punya rigid body yang lain kemarin yang kayak kubus dan geometri-geometri ini. Si player controller ini punya massa. Artinya dia bisa jatuh nih kameranya. Nah, karena itu ini harus dibikin
bidangnya yang buat bisa diinjek jadinya. Jadi ini saya buat plane 3D object, plane, misalnya ini kasih nama ground gitu ya. Kemudian saya akan bikin aset baru. Saya klik kanan di sini, terus pilih create new material, ground. Nah ini warnanya tinggal diganti, misalnya coklat gitu ya. Nah ini di drag ke plane-nya untuk apply materialnya. Ini. Nah si ground ini juga di nolin semua posisinya. Ini skalanya terserah, ini akan mengubah ukurannya nanti ya. Nah ini supaya dia nggak jatuh, maka si player controller ini harus dikasih di ground ini ya. Terus nih Y-nya di offset, saya kan offset 0,1 aja lah. Buat ensure dia nggak jatuh aja. Jadi ya. Nah kenapa ini ada collider-nya? Karena di collider ini sama rigid body-nya ini akan dipakai di sini. Di locomotion controller script ya ini. Gitu. Nah terus ini kita coba build. Di save. Nah ini ada hasil build-nya yang tadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kamera dari player controller tadi. Dia nggak mix reality ya di sini ya. Ini VR. Terus ini adalah controllernya, jadi beda ya, dia nggak kelihatan ya. Kemudian kalau kita pencet B di controller ini sebenarnya akan ada 4 pilihan yang kita bisa pilih. Ya. Di sini ada not teleport with A. Ini kalau balik lagi pencet B lagi, ini sebenarnya kalau kita teleport ke sini gitu ya. Nah, terus kemudian dual stick teleport. Ini kalau kita arahin, nah tapi ini dia belum berfungsi dual stick ya. Ini ada satu tweak yang harus dilakukan. Kemudian L strafe R teleport. Ini kalau kita pencet di thumbstick ya. Ini adalah jalan secara real time. Kalau thumbstick R-nya ini dia akan teleport, tapi ini belum bisa juga. Kemudian ini ada walk only. Nah, kalau walk only ini ya ini thumbstick yang kanan buat ngerotate, thumbstick yang kiri buat jalan. Nah, kita akan lihat sebenarnya untuk yang teleport ini, ya ini kan belum berfungsi ya. Di sini masih ada 2 isu, dual stick teleportnya belum berfungsi, terus ini juga kelihatannya masih ketinggian gitu ya. Nah, hal pertama yang akan kita cek adalah ketinggian ya. Ini di player controller. Di sini, ini tadi kita offset posisinya 0,1 ya. Ini biarin. Nah, tapi ini kita lihat di bawah sini ada karakter kamera offset, minimum height, maximum height. Terus di sini ada capsule collider, nih ada height-nya juga. Ya. Nah, ini kita set semuanya ke 0, atau ini sebenarnya ke 1 juga oke lah. 1 head offsetnya yang jelas di nolin. Terus minimum head dan maksimum head ini dinilainya disamain dengan head dari kapsul collider ya. Nah, kemudian masalah teleportasi. Ini sekarang kita perlu set. Di sini ada locomotion controller ya.
Terus ada locomotion teleport. Nah, di bawah sini ada namanya teleport target handler physical. Nah, kita akan set supaya teleport ini tuh supaya di groundnya ini aja. Nah, karena itu kita perlu set namanya layer dari objek ya. Ini kalau kita pilih di sini ada layer, kita bisa klik add layer. Nah, di sini ada user layer ini yang dia banyak ya, yang belum dipakai ya. Nah, ini kita set di user layer 3 yang masih kosong sebagai wall cable. Nah, jadi kita akan pakai si objek ini, kita pindahin ke layer wall cable. Kemudian di locomotion controllernya, aim collision layer mask-nya set ke wall cable, layer wall cable. Jadi si teleportnya dia akan muncul di sini ya. Gitu. Nah, ini kalau kita coba build, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, ini udah lebih pendek kan. Posisi kita nggak di 2 meter lagi. Nah, terus kalau kita pilih dengan dual stick teleport. Nah, ini kalau thumbstick-nya kita arahin, nah ini akan muncul titik teleport nih. Ini bisa diputar sambil ngarahin dia mau ngadep kemana ya. Salah satu thumbstick yang kiri atau yang kanan. Terus dilepas, maka kita akan teleport. Kalau thumbstick yang kanan ini digeser kiri kanan, dia akan muter ya. Kalau thumbstick yang kiri, ini juga akan teleport. Diarahin ke depan ya, thumbsticknya. Nah, kayak gini. Untuk selesai teleportnya, dilepas thumbsticknya supaya dia pindah. Gitu. Nah, begitu juga L-strafe, L-teleport. Thumbstick yang left. Ini sekarang dia walking. Thumbstick yang right. Ini dia akan buat titik teleport ya. Tuh. Kemudian kalau yang not teleport with A, nah kayak gini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kemarin kan kita punya interaksi ya. Di mana nih ada objek-objek yang harusnya bisa diinteraksiin. Nah, tapi dengan kamera dari sampel locomotion ini kita nggak bisa interaksi dengan objek-objek ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana cara ngegabungin locomotion ini dengan si interaction yang di video sebelumnya itu udah kita cobain. Nah, kita balik ke scene-nya di Unity. Nah, sebenarnya logikanya gini aja untuk ngegabungin yang kemarin. Kemarin kan kita punya OVR kamera rig ini ya, yang tadi di disable ya. Ini. Terus di dalam player controller ini tuh ada OVR kamera rig. Nah, kita akan ganti OVR kamera rig yang di dalam controller dengan OVR kamera rig yang udah kita punya. Nah, ini di sini OVR kamera rig yang ada di dalam player controller. Ini kita akan disable. Terus OVR kamera rig yang ada di sini kita copy, kita klik kanan di sini paste as child.
sorry, sebelumnya mungkin ini setelah di disable kita rename ya, biar ini nggak membingungkan. Unused misalnya. Baru ini kita paste as child di dalamnya player controller. Dan OVR camera rig yang sebelumnya kita matikan juga. Nah, jadi kita punya satu set nih sekarang nih. Ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu di set di dalam script yang ada di kanan ini. Di player controller ini ada karakter kamera constraint. Nah, ini kamera rig-nya kita ganti. Kita drag ke sini. Ya. Kemudian ini juga di drag kamera rig-nya ke sini. Di locomotion controller ini juga sama, OVR kamera rig-nya di drag ke sini. Nah, sehingga semua yang OVR kamera rig ini kita akan pakai yang kita copy baru ini. Nah, terus kemudian di locomotion controller ini ada left hand dan right hand. Nah, ini kita ambil dari tracking space ini. Ada, ini kan dia left controller anchor, right controller anchor kan dia butuhnya. Nah, ini kita buka dari left hand anchor dan right controller anchor nih, kita drag masing-masing ke sini. Dari yang ini ya, OVR kamera rig yang baru kita masukin ini ya. Nah, setelah itu kita cek lagi. Nah, ini udah ya. Coba kita save. Nah, ini satu hal tadi yang kelupaan di player controller karena kita pakai OVR kamera rig yang baru ini. Yang kita copy dari sebelumnya tentang interaksi ya. Nah, di player controller ini kita set capsule collider-nya 0, minimum height-nya 0, maksimum height-nya 0 juga. Supaya ini nggak ketinggian. Nah, jadi ini memang satu masalah di kombinasi ini karena sebenarnya rig kamera ini antara locomotion dan interaction dia berbeda ya. Nah, ini kita coba gabungin. Tapi ini sebenarnya masih ada satu masalah tentang ketinggiannya di sini. Gimana nih yang harus di set nih, di nolin dulu semua. Dan hanya di posisinya dinaikin 0,1 ya. Di sini. Nah, ini baru di save setelah itu. Nah, di sini kita udah bisa nih sekarang ya. Kita bisa lakukan locomotion maupun interaction. Ini saya reset view-nya ke sini misalkan ya. Nah, ini bisa di setup semua ya. Interaction-nya jalan, locomotion-nya juga jalan. Nah, tapi di sini ada 3 hal sebenarnya yang masih menjadi masalah yang ini mesti dicek lagi ya. Dan harapannya bisa di solve di bagian berikutnya. Yang pertama adalah tinggi. Nah, tinggi ini kita selalu punya dengan kamera ini kita punya selisih tinggi dibandingkan dengan kamera yang dari OVR player tadi ya. Atau dari kamera yang OVR interaction tadi. Nah, kemudian masalah kedua adalah bentuk locomotion-nya ini nggak bisa walk, ini nggak bisa dipakai lagi. Jadi hanya bisa bentuk teleportation yang dual stick. Nah, ini kita bisa teleport.
Kemudian bentuk locomotion yang not teleport. Nah, ini juga bisa. Jadi cuman dua bentuk locomotion yang bisa dipakai di sini. Nah, tapi ini nggak akan terlalu krusial karena locomotion utamanya adalah teleportasi. Kalau kita pakai locomotion yang move only atau strafe ini juga akan menimbulkan motion sickness, jadi mostly kita nggak akan pakai bentuk locomotion yang walk atau strafe dengan joystick ya. Jadi, nah yang hal ketiga adalah teleportasi ini tuh harus dilakukan dengan controller. Jadi kalau kita mau melakukan interaction dengan hand gesture, nah si controller ini harus ditaruh dulu di satu tempat gitu ya. Baru si hand gesture ini dia akan muncul dan kita bisa berinteraksi objek dengan hand gesture ya. Nah, tadi ada perbedaan tinggi kan yang jadi masalah nomor 1 di situ. Nah, itu ada cara penyelesaiannya. Sebenarnya ini harus di set di offsetnya ya. Jadi di player controller ini semua udah 0 kan. Height offset, minimum height, maximum height, sama height capsule collidernya di nolin. Nah, posisi ini perlu di offset 0,1 supaya ini nggak jatuh. Karena ini ada rigid body yang kalau ini dia di nolin gitu aja ini akan jatuh. Nah, terus dia akan ada selisih sebenarnya sekitar 20-30 cm gitu ya. Pertama tentunya yang harus dicek adalah floor level di Oculusnya. Karena ini di set tracking originnya adalah floor level. Jadi floor levelnya seberapa di set di Guardiannya Oculusnya itu akan menentukan. Kalau dia ketinggian atau kerendahan, pertama kali mungkin yang masih dicek adalah floor level di Oculusnya. Kemudian di OVR kamera rig ini, kita bisa offset posisi Y-nya di sekitar minus 0,2 sampai 0,3 supaya ini dia bisa pas tingginya ya, sesuai gitu ya. Kalau kita lihat dari box ini tingginya 1 meter, di posisinya 0,5, jadi dia pas nih si level bawahnya di 00 gitu ya. Jadi ini harusnya 1 meter dari lantai posisinya, dari floor gitu. Nah, kemudian ini bisa kita build. Ini saya bisa di reset view-nya. Nih si box ini harusnya tingginya 1 meter gitu ya. Jadi ini udah pas nih sesuai dengan tadi OVR kamera rig-nya di offset minus 0,3, kemudian di player controllernya ada offset 0,1 ya gitu. Nah, ini udah sesuai tingginya. Jatuh semua barang-barangnya. Nah, jadi dalam menggabungkan locomotion dengan interaction tadi, kita pakai kamera player controller dari sampelnya locomotion, tapi OVR rig-nya kita ganti, kita matiin, terus kita copy dari OVR kamera rig yang ada interaction-nya tadi, yang dimana di sini semua ada tracking space, OVR interaction-nya, kemudian ini tadi di set,
ya, dengan OVR Camera Rig yang baru di drag atau baru di copy as child ini ya, di paste as child ya. Nah, kemudian hal lain lagi mungkin, nah ini canvas ini tadi sebenarnya ini ada event kamera ini harus di set. Jadi setiap canvas, Unity canvas yang bisa membuat UI UX seperti ini tadi ya, kita memilih bentuk locomotionnya apa, itu biasanya canvas ini harus di set event kameranya. Dalam hal ini event kamera ini kita drag sebenarnya dari tracking space yang center eye anchor untuk masuk ke kanvasnya. Nih. Kemudian di locomotion controller, ini OVR kamera rignya di set baru, begitu juga left controller anchor dan right controller anchor ya. Nah, jadi tinggal dua masalah. Satu adalah bagaimana locomotionnya itu bisa real time pakai joystick. Nah, itu yang nggak jalan di sini. Tapi itu nggak masalah karena locomotion bergerak dengan joystick itu akan menimbulkan motion sickness. Dan yang kedua ini yang belum di-solve di SDK versi ini adalah bagaimana kita menggunakan locomotion dengan hand gesture. Nah, tapi itu nggak masalah juga kalau di VR sebenarnya.